Halo teman-teman, saya Pasca Aprianti Pakpahan, peserta Latsar CPNS dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, Angkatan 22, nomor absen 39, kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai Learning Journal Agenda 1 tentang analisis isu kontemporer yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA selaku Widya Suara pada hari ini. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus bergegas untuk menentukan masa depan bangsa kita. Jika tidak, maka orang atau bangsa lain yang akan menentukan masa depan kita. Perubahan yang diharapkan terjadi ke perubahan yang lebih baik dan untuk memudahkan manusia. Ada 4 level lingkungan strategis yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam pekerjaannya sesuai tugas masing-masing. Yang pertama, individual, family, community atau kultur, society, dan global. Berdasarkan gambar di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan global atau globalisasi yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa atau negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isu kontemporer. Banyak sekali isu-isu kontemporer yang dihadapi bangsa kita saat ini. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau suatu pokok persoalan yang menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Contoh isu-isu kontemporer ada korupsi, terorisme, cybercrime, hate speech, hoax, COVID-19, money laundering, narkoba, dan proxy war. Tahap-tahap dalam penyelesaian isu. Yang pertama, pra-analisis. Dilakukan dengan cara identifikasi isu dan mendeskripsikan isu tersebut. Selanjutnya, kedua, memilih atau menampis isu. Menggunakan teknik APKL. Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, A. Aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. P. Problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan, yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. K. Kekalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung, menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. L. Layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas dan realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Selanjutnya, teknik USG. Dari isu-isu yang berhasil diidentifikasi, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat USG. USG merupakan kependekan dari urgency, seriousness, grow, merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Keterangan penjelasan, urgensi yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu growth. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Yang ketiga, mendalami atau menganalisis isu. Yang pertama, menggunakan fishbone, alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, analisis SWOT, alat analisis dengan menganalisa faktor-faktor strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Selanjutnya yang C, mind mapping, yaitu peta pikiran. Yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dalam tabel ini, kita cari alternatif penyelesaian dari akar masalah atau penyebab isu, kemudian diperjelas dalam tahap setiap alternatif seperti pada tabel di atas. Dalam tabel di atas terdapat alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan pihak yang berkompeten di dalamnya. Strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terintegrasi atau komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang lebih matang. Baiklah, demikian pemaparan saya tentang analisis isu kontemporer. Sekian dan terima kasih.